Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman, sahabat seperjuangan dari Sabang sampai Merauke ya. Ini saya lihat ramai sekali yang hadir, alhamdulillah ya. Teman-teman yang sudah mungkin sejak tadi sore, ada yang japri sudah tidak sabar mau ikut live malam ini ya. Dan alhamdulillah ya kita diberi kesehatan dan alhamdulillah bisa sama-sama berjumpa malam ini ya, walaupun mungkin belum bisa bertatap wajah langsung ya. Mungkin teman-teman hanya tatap wajah saya, tidak apa-apa ya. Ya, kita mulai teman-teman semua malam ini sesuai judul yang sudah beredar, yaitu bagaimana dengan budget minimum ya hasil maksimum. Nah, ini setelah judul keluar banyak yang telepon ke saya, banyak yang japri ya, mulai dari teman-teman yang jauh sampai yang dekat telepon ke saya. Wah, kalau kayak gini katanya ditunggu-tunggu. Iya, ditunggu-tunggu. Semua maunya minimum hasil maksimum ya. Adakah yang seperti itu? Ya, kita lihat nanti ya. Kita akan jelaskan step by step ya. Baik teman-teman, pertama saya mau mengucapkan dulu terima kasih ya. Saya sudah terima kasih kepada PT Keling ya yang telah mempercayakan malam ini untuk bisa live sharing bersama teman-teman semua ya. Dan malam ini sebenarnya malam yang boleh dikatakan menjadi satu kebahagiaan sendiri sebenarnya buat saya, karena bisa berbagi ya, bisa berbagi. Dan saya yakin bahwa dengan berbagi insya Allah banyak hal yang bisa kita dapatkan. Nah, kemudian saya juga setelah sebenarnya ini bukan dipersiapkan sejak lama ya, tapi ini ditunjuk langsung kemarin kebetulan waktunya ya, pas ngobrol-ngobrol dengan Om Miguel, melihat teman-teman banyak yang kemudian tidak beriklan lagi ya. Saya tanya kenapa tidak beriklan ya, biasanya kendala-kendalanya ya kalau bukan karena modal iklan atau keuangan atau finansial iklan, yang kedua biasanya karena memang tidak tahu caranya. Nah, kalau tidak tahu caranya berarti ya solusinya belajar ya. Kalau tidak ada modal iklannya, solusinya ya kita bisa cari solusi untuk mencari modal iklannya. Ya, teman-teman semua, di sini saya ada beberapa catatan yang perlu saya sampaikan. Yang pertama adalah ceritanya begini ya teman-teman semua. Kenapa sampai kemudian malam ini saya dipercayakan untuk live untuk Messenger Ads ini ya, untuk membahas iklan dengan objektif Messenger ya. Jadi ceritanya kebetulan saya dengan beberapa trainer diamanahkan di Digipreneur ya, diamanahkan di Digipreneur untuk kemudian bisa membimbing teman-teman mahasiswa ya yang join lewat iklan. Jadi alhamdulillah teman-teman Digipreneur atau trainer di Digipreneur itu beriklan, dan alhamdulillah lewat iklan itu bisa rekrut member kurang lebih sekitar 700-an member ya, 700-an mahasiswa, alhamdulillah ya, sekitar 700-an. Dan semua itu dengan iklan ya, dengan iklan. Nah, lalu kemudian saya diamanahkan untuk membawakan satu materi iklan pesan ya. Di sini kemudian saya karena diamanahkan iklan pesan, akhirnya mengulik-ngulik iklan pesan ya, ngulik-ngulik iklan pesan. Jadi yang tadinya running iklan konversinya, karena diamanahkan untuk bawa materi iklan pesan ini, akhirnya ya saya kemudian ngulik-ngulik iklan pesan, kemudian mencari cara bagaimana supaya teman-teman yang di mahasiswa ini bisa beriklan walaupun anggaran iklannya terbatas. Nah, ini dia ya, anggaran iklannya terbatas. Nah, mungkin
Ya, bukan hanya teman-teman mahasiswa yang mengalami hal ini, mungkin beberapa di antara teman-teman juga mengalami hal yang sama. Ya, entahlah ya, apakah ini betul atau tidak, ya kita bisa rasakan bersama ya. Nah, teman-teman semua, saya akan coba ya sedikit menjelaskan dulu kenapa kemudian memilih iklan pesan ini. Ya, saya coba share screen, teman-teman. Saya coba share screen dulu. Oke. Oke, wait. Oke. Oke, teman-teman sudah kelihatan slide-nya? Oke ya, sudah kelihatan ya. Oke, saya coba sedikit menjelaskan dulu mengenai Messenger Ads ini ya. Nah, teman-teman semua, Messenger Ads ini atau iklan pesan ya, yang teman-teman biasa secara umum tahu ya, bahwa iklan pesan ini adalah salah satu objektif iklan yang ada di Facebook Ads. Ya, jadi salah satu di antara beberapa objektif lainnya ya. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kemudian saya diamanahkan di Digipreneur untuk bawa iklan pesan ini ke mahasiswa. Nah, saya berpikir bahwa mahasiswa itu biasanya kendalanya adalah budgeting atau biaya iklan. Nah, akhirnya kemudian saya ngulik dan alhamdulillah setelah ngulik iklan pesan ini ketemu cara yang murah ya, dan sepertinya cara ini sangat cocok untuk kebiasaan kita ya sebagai digital network marketing atau sebagai network marketer ya. Jadi sangat cocok ya, sesuai dengan karakter kita lah ya. Sebentar saya jelaskan kenapa cocok ya. Oke, saya coba jelaskan dulu apa itu Facebook Ads ya. Mungkin ya beberapa teman-teman yang kebetulan malam ini live ya dan baru ikut baru dengar apa itu Facebook Ads ya, atau apa itu iklan berbayar yang disediakan oleh Facebook. Saya sedikit jelaskan dulu teman-teman semua. Yang pertama adalah apa itu Facebook Ads ya. Nah, Facebook Ads ini adalah sebuah platform ya. Kalau di digital network marketing ini yang sedang kita jalankan saat ini adalah salah satu alat bantu sebenarnya ya, teman-teman semua. Ini adalah salah satu alat bantu. Iya. Salah satu alat bantu. Jadi salah satu alat bantu teman-teman semua. Dari sekian banyak alat bantu untuk mendatangkan prospek ya, atau mendatangkan traffic ya. Jadi ini adalah salah satu platform untuk beriklan ya. Kepada siapa? Ya kepada pemirsa yang ada di Facebook ya, kepada pemirsa yang ada di Facebook. Nah, karena ini adalah bantu, saya sebelumnya ya saya sedikit bercerita mengenai beberapa platform yang ada di dunia internet marketing ya. Karena sebenarnya teman-teman semua kalau bercerita mengenai Facebook Ads ini sendiri, basic saya sebenarnya bukan di Facebook Ads ya. Kalau bercerita mengenai mengawali internet marketing, saya memulainya ya, kalau mau dibilang ya memulainya jadi
spammer ya, spammer di Google ya. Kalau pernah dengar SEO ya, saya dulunya di sana ya. Jadi mendatangkan traffic yang datang itu dari orang yang ke Google ya, orang yang mencari ke Google. Nah, dulu teman-teman semua ya, dengan cara nyepam ke Google ya, dengan teknik SEO, mengoptimasi search engine, kemudian bisa mendatangkan traffic ya. Traffic itu adalah orang yang datang ya, orang yang datang mau berbelanja di website kita atau mau berbelanja di toko online kita. Nah, dulu saya di sana ya. Jadi jauh sebelum ada Kinet, alhamdulillah saya sudah jualan online ya. Jauh sebelum ada Kinet, alhamdulillah saya sudah jualan online produk-produk Keling, dan alhamdulillah bisa closing, bisa jualan lewat online ini, bisa jualan produk Keling ini dengan cara mendatangkan traffic lewat Google itu, dan bisa closing ya dengan pola transfer, bukan COD ya, pola transfer. Jadi kejarnya transfer. Iya, jadi waktu itu saya belajarnya dengan Pak Rahmat ya. Jadi mungkin teman-teman semua pada live sebelumnya mungkin Pak Rahmat sudah jelaskan. Nah, saya memulainya belajar lewat beliau ya. Saya belajar lewat beliau, kemudian saya selalu challenge diri saya supaya bisa seperti beliau, karena dulu kita sering balapan ya, kalau di Google itu ceritanya sering balapan, sampai buat program bagaimana bisa satu hari satu black jet. Nah, biasanya biasanya saya selalu jadi yang kedua, jadi nomor 2, beliau selalu nomor satu ya. Jadi biasanya beliau closing 2, saya closing 1 ya. Programnya namanya One Day One Black Jet. Jadi mendatangkan traffic. Nah, itu salah satu platform. Ada Google, ada Facebook, mungkin YouTube ya, dan seterusnya. Jadi jauh sebelum ada buzzer ya. Kalau sekarang kan ada buzzer ya yang diciptakan oleh kantor. Jadi teman-teman semua jadi buzzer, kemudian posting sana sini ya, itu saya sudah lakukan jauh sebelumnya ya. Sampai waktu balapan dengan Pak Rahmat kemarin itu, saya cek kenapa beliau bisa 2 pitches ya sehari, saya cuma 1 pitches sehari ya. Cek ternyata postingannya sudah 16.000 postingan yang sudah tersebar di berbagai platform ya. Saya postingannya waktu itu separuh ya, pantasan ya. Beliau bisa closing lebih banyak ya. Nah, itu sedikit penjelasan mengenai basic saya sebenarnya ya. Lalu kemudian saya setelah ikut jadi trainer di Akademi Inspirasi, kemudian melihat teman-teman semua begitu cepatnya mendatangkan traffic lewat iklan ya, mendatangkan traffic lewat iklan. Nah, ini mungkin akan menjadi sedikit pembahasan saya juga, kemudian kenapa memilih Messenger Ads. Sebentar saya akan jelaskan. Ya, pertama ini ya, bahwa FB Ads itu adalah salah satu platform. Jadi salah satu platform di antara banyak platform di luar sana ya. Nah, kalau kita di DNM ini atau di digital marketing inspirasi ini adalah salah satu alat bantu saja ya teman-teman. Salah satu alat bantu saja ya untuk beriklan kepada siapa ya, kepada pemirsa yang ada di Facebook. Nah, ini salah satu sebenarnya alat bantu untuk jualan ya. Salah satu alat bantu untuk jualan. Yang pertama untuk jualan, yang kedua untuk rekrut ya. Yang pertama adalah untuk jualan, yang kedua untuk rekrut. Jadi jangan sampai teman-teman semua menganggap bahwa beriklan lewat Facebook itu hanya untuk jualan ya, keliru ya. Jadi keduanya bisa kita lakukan, bisa jualan, bisa rekrut ya. Bisa jualan, bisa rekrut ya. Jangan hanya jualan ya, karena teman-teman semua untuk sebuah kesuksesan besar ya kita tidak bisa sendiri, itu harus melibatkan banyak orang ya. Biasanya kalau para masta atau para internet marketer di luaran sana, mereka kemudian akan merekrut reseller, membangun reseller yang banyak ya. Kalau di sini ya teman-teman semua sudah terbiasa merekrut member ya, sudah terbiasa merekrut member dengan cara offline waktu itu ya. Sekarang sudah ada cara yang dulunya kita lakukan secara offline, ini sudah didigitalisasi teman-teman semua.
Caranya gimana ya? Beriklan di Facebook. Ya, kenapa Facebook? Ya, ini menjadi tanya mungkin teman-teman, kenapa kok milihnya Facebook? Nah, menariknya Facebook ini usernya atau penggunanya itu sudah separuh daripada penduduk dunia. Jadi sudah separuhnya teman-teman semua. Bahkan di Indonesia sendiri itu sudah lebih dari separuh ya penduduk Indonesia menggunakan Facebook ya. Sudah separuh, sehingga ini menjadi satu tempat yang sangat ramai ya. Kalau saya selalu mengandaikan kalau seandainya Facebook ini seperti mall, ribut sekali sudah ya, ribut sekali. Nah, sisa milih teman-teman semua mau jadi siapa di sana ya, mau jadi pembeli kah atau mau jadi ikut sebagai pelaku bisnis di sana ya. Anda mau membangun bisnis Anda mau jualan, Anda mau rekrut, ya bisa ya. Nah, kalau mau membandingkan dengan zaman dulu ya, waktu kami di offline, ini seperti presentasi sebenarnya, seperti presentasi ya. Iklan pesan ini beriklan ini seperti presentasi ya, beriklan seperti presentasi, kemudian nanti for closingnya itu dilatih seperti TTP sebenarnya ya. Kalau zaman dulu ada training presenter, tujuannya supaya melatih bagaimana presentasinya bagus, bagaimana menguasai teknik closing ya. Sebenarnya sudah kita pelajari dulu ya. Anda semua pasti sudah mahir di sini ya, sudah mahir presentasi, sudah mahir dalam hal closing ya. Nah, sisa teman-teman semua bagaimana kebiasaan kita ini kemudian kita salurkan lewat iklan pesan. Ya, jadi menyalurkan bakat offline dulu itu ke iklan pesan. Jadi menyalurkan bakat iklan pesan kita ke teman-teman semua ya. Kemana? Ya ke sini ya, ke iklan pesan. Ya, seperti itu. Iklan pesan ya, atau Facebook Ads. Ya, seperti teman-teman semua. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang mungkin ya sudah memahami ini makin paham, dan yang belum paham ya makin sudah mulai bahwa ini sangat penting ya, sangat penting. Apalagi kalau bercerita mengenai network marketing, berarti bercerita mengenai jaringan ya, jumlah member Anda, jumlah member aktif yang presentasi ya. Kalau sekarang sih bukan lagi presentasi offline ya, offline bisa saja ya kalau masih teman-teman masih bisa lakukan ya. Tapi kalau sudah kondisi seperti saat ini tidak bisa dilakukan ya, solusinya adalah beriklan. Dan Messenger Ads ini atau iklan pesan ini adalah salah satu objektif iklan yang mirip dengan karakter kita ya sebagai digital network marketer ya, digital network marketing. Teman-teman semua, setelah memahami apa itu Facebook Ads, berikutnya adalah di Facebook Ads sendiri itu ada struktur iklannya seperti apa ya. Yang pertama ada kampanyenya, kemudian ada adsetnya, kemudian ada ads-nya atau iklan. Nah, saya coba jelaskan dulu ini ya, biar teman-teman semua pada saat nanti membuatnya itu tidak bingung ya. Dan kalau teman-teman semua memahami apa itu campaign, apa itu adset, apa itu ads, teman-teman insya Allah tidak akan kebingungan ya ketika menemui masalah ya. Menemui masalah misalnya closingan kok dikit ya, atau ketemu masalah kok iklannya jadi mahal dan seterusnya. Nah, oke, yang pertama adalah campaign. Campaign ini adalah goals-nya ya. Teman-teman mau beriklan, tujuannya kemana ya? Kalau tujuan iklannya isi formulir langsung closing, itu biasanya ke konversi ya. Tapi kalau tujuannya adalah mau ngobrol dengan prospeknya, ya iklan pesan ya. Umumnya teman-teman semua di campaign ini, kalau di TDNM atau dulu Tom ya namanya ya, sekarang jadi TDNM ya. Di situ umumnya kita akan belajar iklan pesan ya. Nah, selain iklan pesan ada iklan konversi ya. Kemudian apa lagi? Ya, ada iklan boost post ya. Yang umumnya 3 ini yang teman-teman sering dengarkan. Walaupun di campaign ini masih banyak lagi objektif lain ya.
Tapi teman-teman semua perlu memahami bahwa di campaign ini adalah pemilihan tujuan beriklan, mau buat iklan pesan atau mau buat iklan konversi. Nah, kalau teman-teman semua ya baru memulai belajar, ya saya sarankan iklan pesan. Ya, saya sangat menyarankan iklan pesan. Kenapa? Ya karena pertama di iklan pesan ini ya teman-teman bisa langsung berinteraksi dengan konsumen, ya bisa ngobrol di sana sehingga teman-teman tahu market, ya tahu market, tahu handling objection, ya tahu maunya market, ya kemudian ada pengalaman ya yang teman-teman dapati nanti saat menjawab pertanyaan-pertanyaan dari konsumen, ya ada pengalaman di sana sehingga nanti teman-teman semua pada saat naik ke level iklan berikutnya ya. Oke, ini. Oke. Nah, ya ada notifikasi Telegram closing, alhamdulillah ya. Jadi campaign ads ya. Nah, di campaign ini pemilihan objektif iklannya, mau pilih iklan apa. Di ads ini tujuannya adalah setting iklan Anda mau disebar kemana ya. Ini penargetan. Di ads ini adalah materi iklan. Nah, kalau saya sih biasanya memahami di sini adalah bagian terdepan daripada iklan. Jadi kalau ada masalah dengan iklan Anda, yang paling pertama dicek itu adalah ini ya. Di sini mewakili teman-teman semua, di sini mewakili gambar ya dan copywriting ya. Gambar, copywriting, kemudian atau video ya. Intinya itu ya. Tampilan depannya gambar, copywriting. Kalau dulu di offline ya ini brosur ya, brosur. Ini adalah brosurnya. Terus brosurnya ini akan dibagi ke penargetannya, ke audiensnya siapa ya, biasanya berdasarkan lokasi, usia, jenis kelamin ya. Ya, lokasi, usia, jenis kelamin itu umumnya ya. Kemudian kalau lebih spesifik lagi ke minatnya, kemudian ke perilakunya, kemudian ke demografinya, biasa pekerjaan dan sebagainya ya. Ini untuk asetnya penargetan. Jadi memahami ini dulu teman-teman semua bahwa di struktur dalam membuat iklan di Facebook itu ada yang namanya kampanye. Kampanye menetapkan goals-nya, aset ini adalah penargetannya, dan ads ini adalah iklannya. Nah, kalau malam ini mungkin ya teman-teman, kalau saya bercerita mengenai iklan berarti itu iklan pesan ya. Ini dulu yang harus kita sama-sama luruskan dulu. Kalau saya membahas mengenai iklan berarti itu iklan pesan, bukan iklan lain ya, tapi iklan pesan. Nah, biar nyambung ya. Pertama ya, setelah memahami, oke, saya sudah paham. Oh, ternyata untuk beriklan di Facebook itu ada pemilihan tujuannya. Mau iklan pesan, ya kalau iklan pesan berarti dia ke chattingan ya, dia ke WhatsApp atau ke messengernya. Nah, malam ini saya teman-teman semua akan berbagi iklannya. Ini tujuan iklan pesannya bukan ke WhatsApp, tapi tujuan iklannya ini ke Messenger ya, yang mana nantinya akan kita setting balas cepatnya itu di Page Manager atau pengelola pesan. Ya, kalau bercerita ads berarti penargetan, bercerita ads berarti iklan. Nah, ini saya berulang-ulang bahas ini karena biasanya banyak yang kemudian setelah diajari ya, apalagi di Tom, biasanya itu masih bingung di sini ya. Apa itu ads, apa itu ads, apa itu campaign. Ya, ini campaign bahasa Indonesia kampanye, ads ini set iklan ya, yang biasa yang disetting adalah penargetannya, ya gampangnya begitu. Ads ini adalah materi iklan. Ya, ads ini materi iklan. Ya, kenapa saya tulis seperti ini bahasa Inggris ya, supaya teman-teman saat mungkin bingung nanti bisa banyak belajar mungkin di YouTube ya atau ke Google, dan rata-rata itu pasti pembahasannya menggunakan bahasa atau istilah-istilah yang seperti ini ya. Istilahnya adalah istilah umum dalam Facebook Ads ya. Jadi mulai membiasakan diri settingan Facebooknya bahasa Inggris biar nanti pada saat buat iklan itu nyambung ya. Kemudian bagaimana caranya? Ya, caranya pertama adalah persiapannya dulu ya. Persiapannya dulu seperti apa ya.
Nah, biasanya yang dipersiapkan adalah yang pertama, pilih dulu produknya teman-teman semua. Nah, menariknya di sini teman-teman semua tidak perlu khawatir untuk produk ya. Kalau mungkin sebagian besar advertiser di luaran sana atau pengiklan di luaran sana, mereka akan mencari dulu ya produk-produk yang laris ya. Nah, kalau di Keling sendiri atau di Kinet ya, produk yang paling laris ya kacamata ya. Produk lainnya apa bisa dijual? Sangat bisa dijual, teman-teman semua. Ya, kembali lagi seperti yang saya jelaskan tadi bahwa teman-teman semua ini adalah alat bantu untuk jualan. Jadi teman-teman mau jualan produk apapun bisa, ya mau produknya kacamata bisa, mau produknya klorofil bisa, ya. Karena di Kendari ya ada yang bisa jual klorofil dari iklan itu bisa 2.000 3.000 wifi sebulan, ya lewat iklan pesan jualannya klorofil bisa 2.000 sampai 3.000 BV ya. Ada yang jualan blackjet, ada juga ya. Ada yang iklan pesan dengan produk lainnya banyak ya. Teman-teman sisa pilih saja ya, mau nanti pakai produk apa. Ini yang saya anjurkan untuk memilih produk yang laris ya. Kalau bisa produk yang laris. Kemudian yang kedua adalah gambarnya. Gambar teman-teman tidak perlu khawatir karena sudah disiapkan di channel Telegram. Video ya, jadi persiapannya adalah siapkan ini dulu. Produknya produk apa yang mau dipilih dulu ya produknya, mau produk apa. Ya, kalau bercerita mengenai menyiapkan produknya, teman-teman tidak perlu siapkan produknya karena sudah ada Kinet ya. Sudah ada Kinet. Kita bersyukur alhamdulillah di kali ini ada Kinet ya, platform yang menyediakan produk yang mana ada fitur COD yang dimodalin. Iya, kalau mungkin sebagian besar teman-teman pengiklan di luaran sana ya akan terkendala ketika ya iklannya sudah bagus ya, tapi produknya ya habis ya, produknya kosong. Alhamdulillah di sini disediakan produk dalam jumlah banyak. Anda mau COD kan sampai 100 pieces pun bisa ya. Di Kinet kalau Anda masukkan kuantitinya 100 pun bisa ya. Di situ pasti tetap akan bisa ya, tidak ada batasan di sana. Saya lihat Anda bisa masukkan berapapun. Itu yang menjadi kelebihan kita di Keling ini ya. Ada Kinet yang menjadi platform penyedia produknya. Kemudian gambarnya, gambar disediakan, video disediakan ya, kalau mau pakai video bisa, copywriting atau kata-katanya teman-teman semua. Kemudian siapkan materi power closing-nya ya. Nah, teman-teman semua, kalau iklan kacamata, maka gunakan power closing-nya Abi Mehmet. Ya, kebetulan yang saya malam ini mau contohkan sebenarnya adalah iklan pesan yang menggunakan power closing daripada Abi Mehmet. Ya. Kenapa? Ya, karena Abi Mehmet sudah membuktikan bisa ribuan kacamata closing-nya. Bukan 1, 2, tapi ribuan teman-teman semua. Ya, jadi sebenarnya kalau power closing ini sudah terbukti bisa closing ribuan, ya kenapa teman-teman tidak menggunakan power closing ini ya, beriklan kacamata gunakan power closing Abi Mehmet ya. Kalau bercerita mengenai power closing Abi Mehmet ini ibarat sebenarnya pedang yang sangat tajam. Ya, saya mengandaikan power closing-nya itu seperti pedang ya, pedang yang sangat tajam, tapi tergantung siapa yang pakai. Tahu tidak pakai pedang tajamnya Abi Mehmet ini ya, luar biasa. Ya, New Royal Crown Ambassador ya. Nah, power closing-nya ini teman-teman semua itu disetting di balasan tersimpan ya. Jadi kalau bercerita kembali lagi kalau saya bercerita mengenai iklan, berarti yang kita bahas malam ini adalah iklan pesan. Yang tujuan iklannya itu ke page manager. Ya, bukan ke WhatsApp tapi ke page manager. Ya, kenapa ke page manager? Ya, kalau saya amati selama 3 bulan terakhir ini ya, kurang lebih 3 bulan terakhir ini, CPR-nya atau biaya per pesan masuk ya, biaya per pesan masuknya itu lebih murah dibandingkan dengan iklan yang tujuannya ke WhatsApp. Saya kurang tahu kenapa bisa seperti itu ya. Saya sudah coba berkali-kali dan selalu hasilnya lebih murah ke pesan. Nah, maksudnya ke Messenger ya, ke Messenger yang mana balas di page manager ini itu memiliki fitur yang sangat lengkap. Sebentar saya akan perlihatkan seperti apa fitur-fitur yang ada di page manager yang bisa kita gunakan dan bisa memaksimalkan
power closing daripada Abimanet ya. Yang berikutnya adalah budgeting. Nah, ini dia ya yang kadang-kala teman-teman semua tidak persiapkan dengan matang ya budgetingnya. Ya, pertama ya tentunya sumber dana iklannya dari mana ya. Nah, ini yang saya ceritakan di awal tadi ya, setelah diamanahkan di Digipreneur, kemudian saya kemudian mencari cara bagaimana teman-teman mahasiswa ini dengan modal minim ya, dengan modal paling minimum bahkan ya, itu bisa beriklan ya. Akhirnya saya berpikir, oh ini harus iklan pesan ya. Nah, berarti kalau bercerita mengenai mahasiswa waktu itu ya, kendalanya ada di dana ya, biasanya rata-rata ada di dana iklannya. Nah, kalau bercerita mengenai dana iklan ya, pertama pasti ke tabungan ya. Kalau tidak ada tabungan, kalau mau bercerita pinjaman sebaiknya jangan. Nah ya, sebaiknya jangan, karena biasanya akan menjadi masalah nantinya ya. Kalau tidak ada tabungan ya, jualan produk offline dulu ya. Jadi mode survive ya, seperti live YouTube Pak Henry kemarin ya, Pak Haji Henry, si Henry Kianto bersama Suhu Iqbal ya, Mastah, beliau menjelaskan mengenai Facebook Ads survival mode on ya. Jadi sebenarnya ada cara bertahan. Cara bertahannya ya kurang lebih seperti ini ya. Jualan produk offline dulu. Kalau sudah dapat keuntungan penjualan, bisa deh dijadikan modal iklan. Ya, sudah bisa dijadikan modal iklan. Ya, modal iklannya berapa? Ya, tergantung teman-teman semua mau spending budget iklannya berapa sehari. Ya, sesuaikan target, sesuaikan kemampuan, sesuaikan dengan pengetahuan yang ada sekarang mengenai Facebook Ads ini atau mengenai iklan di Facebook ini, dan tentunya ya sesuaikan dengan keuangan ya. Kalau bercerita mengenai sesuaikan kemampuan, berarti itu pengetahuan dan keuangan. Pengetahuan dan keuangan. Karena yang terjadi banyak seperti ini, dia punya duit ya, tapi tidak tahu caranya, sehingga apa yang terjadi ya, budget iklannya habis ya, lalu kemudian menyalahkan, oh Facebook Ads ini hanya habiskan duit. Sebenarnya tidak menghabiskan duit, tapi memang karena pengetahuannya belum ada ya. Atau sebaliknya ya, pengetahuan sudah ada tapi bermasalah lagi di keuangan atau budgetingnya. Ya, kembali lagi kalau bermasalah di budgetingnya ini ya, teman-teman semua ya, pilihannya tidak ada lain ya, jualan produk offline dulu lah. Ya, 200.000 keuntungan penjualan sudah bisa mulai ya. Nah, iklan pesan ini teman-teman semua itu ada, sebentar saya jelaskan ya mengenai akun yang akan digunakan ya, karena kita akan menggunakan akun personal bukan akun bisnis ya. Sehingga di sana ada metode transfer ya, di sana ada metode transfer ya. Anda transfer misalnya 100.000 atau 200.000, iklan sudah bisa jalan ya. Artinya Anda sudah presentasi ya. Kalau mengandaikan iklan pesan ini seperti presentasi ya, kurang lebih Anda sudah mulai presentasi, sudah bisa produktif lah, sudah tidak berdiam diri lah, seperti itu ya. Jadi mau spend budget iklan berapa sehari ya, sesuaikan target, sesuaikan kemampuan. Kemudian kalau bercerita mengenai kemampuan ya, pengetahuan dan keuangan. Karena kejadian seperti ini teman-teman semua ya. Ya, beberapa ya curhatan dari teman-teman yang kemudian berhenti beriklan. Saya tanya, kenapa berhenti beriklan? Ya, anggaran iklannya habis. Mana anggaran iklan ini katanya pinjaman. Wah, ini masalah ya. Saya tanya, pinjaman dari mana? Ya, pinjaman dari gadaikan inilah, gadaikan BPKB, gadaikan ini, jual itu ya. Kemudian setelah mulai praktek ternyata ya habis semuanya. Sebenarnya itu biaya belajar ya, tapi ada cara belajar yang minim anggaran ya, iklan pesan ya. Kebanyakan ya karena anggaran kemampuannya kurang, terus terjun ke atau memilih objektif iklan yang butuh budgeting yang tidak sedikit ya. Misal ya, seperti kejadian teman-teman yang kebanyakan kemudian memilih iklan konversi ya, memilih iklan konversi lalu kemudian kehabisan anggaran di sana
ya trauma, dan akhirnya tidak beriklan lagi. Karena tidak beriklan lagi, tidak produktif lagi teman-teman semua, tidak menghasilkan BV, karena tidak menghasilkan BV, akhirnya tidak ada bonus, ya karena tidak ada bonus jadinya lemas. Ini kejadian ya. Ini kejadian di mitra saya, ya saya tidak tahu di luar sana. Ya, kalau sama, ya malam ini mudah-mudahan bisa tercerahkan ya. Nah, teman-teman semua, ya ini dia ya. Kalau bercerita mengenai budget iklan, ya kira-kira teman-teman semua nyamannya berapa sehari? Ya, nyamannya berapa sehari spending budget iklannya? Ya, kalau misalnya mau patokannya anggaran paling minimal per iklannya Rp15.000 bisa, ya teman-teman bisa. Ya, ada pengalaman teman-teman semua ya, ada pengalaman di Digipreneur itu dengan budget iklan yang segini bisa dapat closing, dan itu domisilinya jauh di Papua sana ya, mahasiswa domisili di Papua, kemudian beriklan pesan, bisa dapat closingan dengan budgeting 15 ribuan. Ya, dengan asumsi seperti ini teman-teman semua, dengan Rp15.000 itu bisa mendatangkan pesan masuk taruhlah 7 apa 8-nya. Ya, kalau 7 sampai 8 berarti per hasilnya itu per pesannya bayar 2.000. Ya, CPR-nya istilahnya. Biaya per pesan, biaya per result, biaya per hasilnya lah. Tapi kalau pesan ini kan belum hasil ya, dia masih dalam bentuk prospek. Makanya tadi saya di persiapan ini ya siapkan materi power closing. Ya kenapa ya? Karena semua pesan yang masuk itu belum hasil, masih dalam bentuk prospek ya, masih dalam bentuk prospek ya. Sehingga teman-teman semua untuk budgetingnya sesuaikan target Anda ya. Kalau targetnya mau misalnya closingannya 3 pitches apa 5 pitches sehari, itu bisa disesuaikan saja ya. Nanti kita akan berhitung angka rata-ratanya di sini ya. Nah, mulai saja dulu ya. Mulai saja dulu dengan anggaran yang paling minimum ya. Walaupun sebenarnya idealnya per adset itu 50.000 ya, tapi karena ini mode survival ya. Ya, ini hitungannya budgetnya minim, ya bisa dengan cara gini ya. Jadi ini ngomong anggaran minim ya, saya tidak ngomong anggaran besar, tapi saya ngomong anggarannya minim tapi mau beriklan. Ini caranya ya. Jadi dengan budget 15 ribuan pun bisa. Ya. Kalau misalnya 15 ribuan bisa mendatangkan 7 sampai 8 pesan masuk, berarti prospek yang masuk itu per pesannya adalah 2 ribuan. Iya, 2 ribuan. Nah, target per pesan masuk itu 2 ribuan, teman-teman semua. Saya targetnya selalu 2 ribuan. Kalau lebih dari 2 ribu per pesan masuk itu jadinya mahal, ya. Jadinya mahal. Tapi masih lebih murah sebenarnya kalau dibandingkan offline dulu ya. Prospek 7 sampai 8 orang itu sudah menghabiskan banyak anggaran malah ya. Kalau satu orang 15.000 ya bayar kopinya, berarti ya kalau ngopi di warkop atau ngopi di kafe ya mungkin bisa lebih mahal lagi ya biayanya. Iya, kalau perbandingannya dengan offline ini hitungan target di sayanya yaitu 2 ribuan per pesan ya. Lewat dari itu hitungannya mahal. Cari iklan yang lain yang bisa mendatangkan iklan pesan masuk yang lebih yang sesuai target saya ya, 7 sampai 8 pesan masuk. Nah, kalau misalnya mau buat 70 sampai 80 pesan masuk, ya bikin 15 kali 10 ya kan, 15 campaign kali 10. Nah, kalau bercerita mengenai 15.000 ini berarti hitungannya dia kalau di struktur ini berarti satu campaign, satu adset, satu iklan ya, jangan lebih ya hitungannya. Kalau iklannya 15 ribuan berarti dia satu campaign, satu adset, satu ads ya. Bisa enggak lebih? Ya enggak bisa ya, karena ya bercerita mengenai budgetingnya ya minimumnya segini teman-teman semua ya. Oke. Berikutnya saya lanjut saja ya. Nah, oke, ini saya ada catatan di sini ya.
Jadi catatan untuk budgeting ya. Ini waktu awal lockdown saya video callan sama suhunya iklan pesan ya. New Royal Crown Ambassador Joko Nirmolo, yaitu video callan sama saya ngajari tentang ini sebenarnya ya, mengenai budgeting. Jadi beliau sampaikan begini, banyak donatur yang kemudian tidak berikan gara-gara tidak ada dana iklan. Ya, kenapa tidak ada dana iklan? Karena biasanya ya teman-teman sudah budgetnya minim, ada keuntungan penjualan produk, keuntungannya dimakan. Nah, ini yang menjadi masalah ya, ini yang menjadi masalah. Keuntungannya dimakan. Nah, kalau bisa ya teman-teman semua, keuntungan dari Kinet ya, atau keuntungan yang ditransfer nantinya itu teman-teman jangan makan ya. Yang dimakan itu bonus tanggal 21 ya. Kalau bisa jangan dimakan ya. Keuntungan penjualannya. Jadikan lagi modal iklan. Supaya apa teman-teman semua? Supaya ya iklan yang tadinya 15 ribuan ini menjangkau misalnya 1000-an orang ya. Kalau naikin lagi budgetnya, misalnya nambah anggaran ya jangkauannya pasti lebih banyak ya. Kalau bercerita mengenai minim budget, kemudian mau 15.000 taruhlah, mau dapat closingan 10 sehari ya tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Perlu menambah jangkauan ya, perlu menambah jangkauan. Nah, kalau menambah jangkauan ya tentunya pasti menambah anggarannya. Nah, anggarannya dari mana? Anggarannya dari keuntungan produknya. Ya, kalau bisa keuntungan produknya jangan dimakan. Tapi teman-teman semua atau jangan digunakan yang lain ya. Tapi keuntungannya jadikan modal iklan lagi. Ya. Jadi yang ngajari ini Kakak Joni ya, Royal Crown Ambassador. Nah, kemudian mau spend budget iklan berapa sehari? Mau spend budget iklan berapa sehari ya sudah saya jelaskan 15 ribuan. Angka ini jelas sangat murah sekali jika dibandingkan saat offline dulu ya. Bisa prospek 7-8 orang ya. Hitungannya pesan masuk itu adalah prospek, belum hasil ya. Dia hitungannya prospek, belum hasil, sehingga Anda harus kuasai keahlian berikutnya yaitu power closing ya. Oke. Saya rasa ini budgetingnya sudah tidak menjadi masalah ya. Jangan sampai teman-teman semua gara-gara budgeting kemudian tidak beriklan ya. Tidak beriklan. Karena kalau Anda tidak beriklan berarti sama dengan Anda tidak presentasi ya. Kalau Anda tidak presentasi ya artinya bisnis Anda tidak bertumbuh. Nah, itu saja ya teman-teman semua. Nah, kita untuk bercerita hasil sebentar. Berikutnya tahapan beriklan. Nah, tahapan beriklan sebenarnya mudah sekali ya. Jadi kalau bercerita mengenai cara beriklan Facebook, yang pertama ini adalah persiapannya. Kalau ini sudah kelar, berikutnya ya beriklan. Beriklan itu bagaimana caranya? Ya mudah saja. Caranya tahapannya cuma 3 teman-teman semua ya. Yang pertama adalah buat halamannya ya. Jadi buat halaman bisa di handphone ya. Jadi iklan pesan ini menariknya ya bisa dibuat di handphone ya. Tentunya aplikasi yang dibutuhkan ya teman-teman semua sudah tahu ya. Sudah tahu apa saja aplikasi yang dibutuhkan, itu sudah ada di TDNM training ya. Jadi ikut saja di sana, daftar, kemudian belajar di sana. Kemudian membuat postingan ya. Membuat postingan. Jadi buat halaman ya, ini membuat halamannya saya tidak jelaskan teknisnya, teman-teman cari tutorialnya ada ya, di YouTube ada, di channel Telegram kita juga ada ya. Kemudian buat postingan. Yang kedua adalah buat postingan ya. Kalau bercerita mengenai buat postingan ini, maka ingat saja kaidah Hochi ya, headline over call to action image atau gambar ya. Ada judulnya, ada penawarannya, kemudian ada ajakan untuk bertindak atau link yang mengarahkan ke WA atau link yang mengarahkan ke messenger kita atau ke website biasanya kalau iklan web ya. Kemudian ada gambarnya ya. Ini saya tidak bahas detail ini, itu ikut di TDNM saja karena di sana akan dijelaskan lebih detail ya. Kemudian yang ketiga adalah berikan di Ads Manager. Nah, berikan di Ads Manager ini ya menggunakan pengelola iklan ya. Ads Manager
atau pengelola iklan ya. Maksud saya adalah menggunakan pengelola iklan yang ada di handphone bisa ya. Jadi buatnya di handphone ya. Jadi sederhana, bikin di handphone bisa ya. Bikin di handphone bisa. Kemudian beriklannya menggunakan akun apa ya? Di sini ada dua ya. Kalau beriklan di Facebook itu ada yang namanya akun personal ya. Yang kedua adalah akun bisnis. Saya coba jelaskan dulu akun personal itu apa. Akun personal ini adalah akun iklan bawaan Facebook ya. Setiap Facebook biasanya sudah memiliki akun iklan ya. Nah, jadi tiap Facebook sudah ada akun iklannya. Iya. Kemudian pembayarannya bisa transfer. Nah, ini yang menarik. Pembayaran bisa transfer. Makanya seperti penjelasan saya sebelumnya tadi mengenai budgeting ini ya, kalau belum punya modal iklan ya jualan produk offline dulu ya. Nanti dapat 100.000 200.000 transfer ya, transfer. Minimalnya ya, seperti live Facebook sebelum saya ya, ada RCA Joko Nirmolo menyampaikan bahwa tahapan beriklan itu bisa dulu ya, bisa, kemudian benar, yang ketiga adalah bagaimana bisa profit ya. Jadi jangan dulu mikir profit ya, jangan dulu mikir oh caranya benar atau tidak gimana ya, bikin dulu ya, bisa dulu ya, bisa dulu teman-teman semua ya. Nah, kelebihan dari akun personal ini bisa transfer ya, bisa transfer. Nah, kalau bercerita mengenai bagaimana caranya, ada tutorialnya ya, ada tutorialnya. Ya, saya tidak akan menjelaskan teknisnya karena ada tutorialnya. Nonton aja tutorialnya. Banyak teman-teman semua ya. Ke YouTube ada, ke channel Telegram ada ya. Kemudian ya tidak ada threshold di sini ya, walaupun karena tidak ada threshold kita tidak bakalan berutang sama Facebook. Ini dia ya, saya sedikit menjelaskan di sini karena kemudian banyak teman-teman yang akhirnya tidak beriklan dan meninggalkan utang sama Facebook. Wah, ini bahaya ya. Bisnisnya malah tidak berkah gara-gara tidak mau bayar utang sama Facebook. Ya, utang sama Facebook. Ayo, siapa yang punya utang? Ayo dibayar, bayar sama Facebook. Ini bayar ke Facebook. Ya, teman-teman semua. Nah, kalau di iklan pesan ini menggunakan akun personal, ya kemungkinan untuk berutang di Facebook itu ya boleh dibilang tidak ada ya. Ya, karena sistemnya top up saldo ya, isi saldo. Nah, teman-teman misalnya punya downline di daerah ya, tidak punya Visa misalnya, Visa Mandiri atau Visa Jenius atau Visa Permata ya, tapi mau beriklan ya arahkan ke sini ya, ke ATM BRI, transfer ke virtual akun Facebook Ads nanti. Untuk tutorial bagaimana cara transfer isi saldo iklan Anda itu ada tutorialnya ya. Saya tidak perlu jelaskan ya, langsung ke sana ya. Nah, kemudian ada akun bisnis ya. Akun bisnis. Saya tidak jelaskan lengkap mengenai akun bisnis ini. Nanti teman-teman ikut saja Orbitnet ya. Ada juga tutorialnya ya. Karena ini pembahasannya kalau bahas mengenai akun bisnis ini panjang ya, panjang. Nah, kebanyakan teman-teman kemudian tidak beriklan karena memilih ini di awal ya, memilih beriklan buat BM ya, buat pixel ya, buat website ya. Akhirnya ya kelamaan di sana ya, berbulan-bulan tidak mahir buat website ya. Akhirnya titipin buat website ke upline ya, atau titip ke orang yang bisa buat website, akhirnya websitenya jadi tapi tidak tahu penempatan pixelnya, tidak tahu tracking pixelnya karena bukan dia yang buat. Akhirnya beriklan, pada saat beriklan pun beriklannya objektif conversion, sehingga tidak paham ya, tidak paham tracking pixelnya kemana ya, back view ada di mana ya, TC-nya di mana, add payment infonya di mana ya, karena dibuatin ya. Ini masalah ya, karena punya duit saja dibuatin ya, dia tidak tahu cara kerja daripada pixelnya. Iya, semua diatur di sini di akun bisnis ya, mengenai bisnis manajernya. Di sana akan teman-teman semua bisa pelajari di Orbit ya, saya tidak jelaskan ini.
Karena malam ini kita akan berfokus mengenai iklan pesan ini bisa dibuat dengan akun personal tanpa pixel ya, teman-teman semua. Ya, iklan pesan ini tanpa pixel, tidak pakai pixel teman-teman semua, tidak pakai website. Ya, tidak perlu Anda belajar hal yang ribet dulu di depan, ya, tidak perlu ya. Karena kalau Anda belajar itu, saya yakin ya Anda akan mumet ya. Apalagi Anda pemula, Anda akan mumet lalu kemudian belajarnya lama, tidak menghasilkan, kembali ya. Kembali cara lama, tidak menghasilkan, akhirnya ya hilang dari peredaran. Nah, ini yang banyak terjadi ya. Tidak tahu apa yang harus diperbuat. Ya. Kenapa? Ya karena ini tadi ya saya sudah jelaskan. Karena tidak menyesuaikan kemampuannya. Ya, kalau bercerita mengenai kemampuan berarti itu adalah pengetahuannya atau keuangan. Ini dua yang masalah. Pengetahuannya, keuangannya. Iya. Pengetahuan oke, ya masalah lagi di keuangannya. Keuangannya oke, pengetahuannya lagi ya. Iya. Nah, iklan pesan ini sangat minim biaya belajarnya, boleh dibilang ya Anda tidak akan spend lebih banyak ketika Anda memilih objektif conversion di awal belajar ya. Walaupun nantinya ya mau tidak mau mungkin teman-teman semua ada waktunya saat misalnya pengetahuannya sudah oke ya, budgetingnya oke, silahkan ya Anda ke sini ya, ke akun bisnis belajar konversi di sana ya. Nanti ikut Orbitnet ya, seperti itu ya teman-teman semua. Mudah-mudahan ini semua teman-teman bisa pahami ya. Oke, saya jelaskan dulu ya mengenai setting iklannya. Nah, untuk setting iklannya teman-teman semua ya, saya kembali di sini, ini akun personal, gunakan akun personal. Ya, kalau teman-teman semua bingung akun personal itu apa ya, buka saja langsung Ads Manager ya. facebook.com/Ads Manager kalau menggunakan laptop ya. Kalau di handphone ya install saja aplikasi Ads Manager pengelola iklan ya, login selesai ya, langsung bisa buat iklan ya. Cara buatnya seperti apa? Ada tutorialnya ya. Tutorialnya gampang sekali teman-teman semua, itu ada klik ini, klik ini, klik ini, itu sudah jalan ya. Kalau bercerita mengenai tutorialnya bisa Anda langsung ke channel Telegram saja, di sana ada ya channel Telegram. Nanti saya sediakan juga di channel Telegram saya, silahkan di-follow. Di sana masih kosong ya, tapi saya akan upload di sana nanti tutorial iklan pesan yang mudah ya. Bahkan emak-emak pun bisa ya, bahkan emak-emak bisa ya. Bahkan emak-emak bisa. Semingguan ini ada beberapa emak-emak yang saya training ya, emak-emak milenial ya, sebenarnya kolonial tapi saya bilang milenial karena mau belajar Facebook Ads ya, tapi bisa ngasilin dari Facebook Ads ini dengan tujuan iklan pesan ya, tujuan. Dan satu kesyukuran kalau sudah dapat WA dari para emak-emak milenial ini ya yang mau beriklan pesan ini, di situ WA-nya alhamdulillah closing perdana. Senangnya luar biasa ya. Sampai katanya lompat-lompat kegirangan ya, dapat closing perdana. Ya. Ya apalagi kalau teman-teman yang memang bukan kolonial ya, memang milenial. Itu mudah kok ini. Baca saja tutorialnya bisa. Ya. Kemudian teman-teman semua ya, kalau sudah bisa setting iklannya, maka berikutnya adalah setting balas cepatnya di Page Manager. Nah, saya sekalian tunjukkan saja teman-teman semua caranya seperti apa ya untuk setting Page Manajernya. Saya coba sharing dulu teman-teman semua untuk Page Manajernya seperti apa. Millennial old ya, kata ada guru saya ini ya, Kakak Ici. Millennial old, iya itu sudah emak-emak yang sebenarnya darahnya hijau ya, darahnya hijau. Kalau di apa namanya, digores silet
itu keluar hijau darahnya mama ini. Ternyata apa namanya? Ternyata memang cinta betul dengan Keling ya. Tapi kemudian tidak bisa beriklan karena ya apa namanya? Yang happening konversi ya. Semuanya mau padahal tidak melihat kemampuan, kembali lagi kepada kemampuannya ya, pengetahuannya sama ya waktu. Kemampuan dan waktu, bukan waktu ya, tapi keuangannya. Ya. Oke, saya akan perlihatkan untuk balas cepatnya ya, karena kalau bercerita mengenai iklan pesan ini maka hanya ada dua saja teman-teman semua. Yang pertama adalah bagaimana setting iklannya, karena setting iklan ini adalah mendatangkan trafficnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana power closingnya. Bagaimana power closingnya? Oke, coba saya teman-teman semua saya akan perlihatkan. Oke. Wait. Oke, saya akan perlihatkan iklan pesan saya teman-teman semua ya. Oke, tunggu dulu, saya buka dulu. Sabar. Oke. Nah, ini dia ya, iklan pesan. Ya, jadi kalau bercerita mengenai iklan pesan ini, ya yang kita fokuskan sebenarnya dua saja ya, bagaimana mendatangkan pesan yang banyak, yang kedua adalah bagaimana menguasai power closingnya. Ya, oke, saya bahas dulu mengenai setting iklannya. Ya, setting iklannya mudah saja ya, Anda langsung buat saja di sini pesannya. Anda langsung buat saja pesannya. Kalau di handphone ya sama saja ya. Cuman ya tampilannya berbeda. Satunya lewat handphone Android, ini lewat PC ya. Kalau untuk lewat handphone itu saya sudah buatkan PDF-nya ya, step by step-nya seperti apa langsung saja. Nah, kalau untuk di sini ya pilih saja langsung iklan pesan. Ya, pilihnya iklan pesan. Oke, ini objektif iklannya. Oke, ini ya, iklan pesan. Nah, tulis, misalnya iklan pesan, tidak apa-apa, judulnya iklan pesan. Ya, iklan pesan, 100 pieces sebulan. Ya, jadi doa, insya Allah, amin ya. Kemudian untuk budgeting daily, ya kita ngomong budget minimum ya. Kita ngomong budget minimum. Ya, ini diajarin sama Mas Joni kemarin. Ya, 15.000 bisa enggak? Ya bisa ternyata ya. Di bawah 15.000 bisa enggak? Oke, kita lihat. Aduh, ini ada ya error. Ya, budget is too small. Ya, tidak bisa kata Facebook. Anggarannya terlalu kecil. Ya. Aduh, 15.000 bisa enggak? Oh, bisa ya. Anggarannya bisa 15.000. Artinya Facebook membolehkan ya, Facebook membolehkan dengan anggaran 15 ribuan. Ya, kalau ngomong-ngomong 15.000 sehari berarti sebulan 450.000. Ya, kalau Anda 15.000 sehari. Ya, berapa yang closing? Ya, tergantung nanti teman-teman semua semahir apa di power closingnya. Ya, nanti saya perlihatkan power closing Abi Mehmet dan bagaimana cara menggunakan pedangnya, yaitu pedang tajamnya beliau. Kalau Anda tidak tahu pakai ya tidak bisa closing juga ya. Ya, ini dia ya. Lalu klik continue ya. Gampang sekali teman-teman semua. Tidak ribet. Kalau di handphone jauh lebih gampang lagi ya. Langsung pilih saja. Masukkan ya. Ini teman-teman semua sebenarnya mungkin sebagian besar sudah bisa buat iklannya. Sudah bisa buat iklan. Saya sedikit menjelaskan saja mengenai di bagian
penargetannya. Nah, karena di iklan pesan ini yang terjadi biasanya adalah banyakkan alay yang masuk, ya, kemudian tidak jelas ya nanyanya dan sebagainya. Saya akan lebih banyak mengenai di penargetan. Makanya tadi di awal saya menjelaskan mengenai struktur iklan itu ada kampanye, set iklan, dan iklan. Kalau bercerita mengenai iklan, ya, mengenai copywriting, gambar dan sebagainya, maka ikut saja Nano Influencer. Ya, ikut Nano Influencer, di sana Anda akan diajari bagaimana membuat gambar iklan yang menarik, akan diajari membuat copywriting sama Coach Misna, ya. Kemudian untuk edit gambar sama Kakak Galuh, ya. Kemudian untuk buat video ada Coach Ricky, ya. Ada Coach Novan dan semua trainer yang ada di Nano Influencer, ya. Kalau bercerita mengenai materi iklan, ya, ini sudah luar biasa. Saya tidak perlu jelaskan untuk ini. Cuman teman-teman semua, untuk materi iklan ini, ya, kalau iklan di iklan pesan ini yang masuk sedikit, ya, iklan pesan masuk yang sedikit, yang perlu dicek pertama kali adalah sudah bagus enggak gambarnya, ya, sudah bagus enggak copywritingnya, ya, sudah membuat orang berhenti scrolling tidak, ya. Kemudian orang yang baca copywritingnya kemudian mau mengklik iklan kita, ya. Seperti itu. Ini dulu dicek. Nah, kemudian untuk fokus pembahasannya mengenai penargetannya. Nah, penargetannya kalau bisa teman-teman semua, itu target usianya di atas 30 tahun. Ya, di atas 30 tahun. Saya menargetnya di atas 30 tahun, kemudian jenis kelaminnya wanita. Ya, bahkan biasanya saya tarik sampai di atas 35 tahun. Ya, karena di iklan pesan ini bahkan di usia 30 tahun atau 35 tahun kadang masih masuk yang alay, yang anak-anak, ya. Tapi tipsnya, ya, kalau ada yang masuk yang usianya bukan target kita, itu langsung pindahkan ke spam, ya. Pindahkan saja ke spam. Sebentar saya perlihatkan caranya bagaimana memindahkan chattingan yang seperti itu, ya. Untuk batas atasnya 65 plus tetap saja, ya, enggak apa-apa. Tapi kalau teman-teman semua kemudian setting 65 plus dan kemudian banyakkan yang nenek-nenek tidak punya gigi, ya, yang masuk, ya, karena ada yang seperti itu, ya. Ini iklan pesan ya unik, ya, seru, ya. Ada kadang lucunya, ada kadang sedihnya, ya. Ada yang curhat tidak punya uang dan sebagainya, itu jadi lucuan, ya. Kalau saya jadi lucuan, ya, seperti itu. Ada yang nenek-nenek masuk, ya, tidak punya uang, tunggu anak gajian, katanya, ya. Seperti itu, umur 70 tahun bahkan ada yang masuk, ya. Jadi jangan salah, ya, teman-teman semua, umur 70 tahun pun main Facebook. Umur 70 tahun main Facebook. Ini luar biasa, ya, 65. Kemudian jenis kelamin wanita, ya. Di sini masukin wanita. Usia 30 apa 35 tahun ke atas. Batas atasnya saya tidak ubah, ya. Yang bawah saja, ya, yang 35. Kemudian untuk penargetan, ya, kalau mau masukkan ini bisa, kalau mau di broad juga bisa, ya. Broad itu maksudnya kita cuma setting lokasi, usia, dan jenis kelamin. Detail spesifiknya ini tidak dimasukin. Tapi kalau misalnya mau masukin detail targetingnya, ya bisa masukin 5, ya. 5 masukin apa saja, ya, biasanya pembeli online, ya, bisa. Biasanya, ya, yang umum-umum pembeli online, online shopping, online shopper, ya, online shopper, ya, biasa saya masukin pembelanja yang berinteraksi, engage shopper, ya. Jadi walaupun iklannya iklan pesan, ya, yang umum biasanya, ya, karena produk, taruhlah kacamata, ya, masukin kacamata glasses. Oh, sorry. Iya, kacamata. Mana dia? Ini, ya. Masukin 5, ya. Kalau dari Miss Bella kemarin, ya, sampaikan itu masukin 5 minimum, ya. Itu interestnya. 1 bisa, ya. Sarannya 5, bisa masukin 5. Beberapa, ya. Ini udah 5 juta, ya, reach-nya. Nah, kalau di handphone teman-teman semua, ya, yang banyak terjadi ini, apalagi ngajarin emak-emak biasanya, ya, itu bikin
lucu juga ya. Ada lucu-lucunya, ada sedih-sedihnya juga kalau ngajarin emak-emak ya. Nah, kadangkala kalau settingnya di handphone ya, biasanya perhatikan di sini ya. Kadangkala bukan buat pemirsa baru yang dipilih, tapi edit pemirsa. Nah, ini yang biasanya kemudian iklannya tidak running. Ya, dia aktif tapi duitnya tidak tarik karena penargetannya cuma 1.000 ke bawah. Itu biasanya karena pilihnya edit pemirsa ya, bukan buat pemirsa baru. Ya, masukin seperti ini. Ya, masukin 5 ya, bebas ya, mau masukin lebih juga tidak masalah ya, mau pakai exclude bisa, mau pakai narrow juga bisa ya. Ya, karena sejatinya untuk penargetan ini biasanya ya semuanya menghasilkan ya, semuanya menghasilkan. Semua menghasilkan. Nah, kalau saya pribadi, teman-teman semua ya, kalau di iklan pesan ini, satu cara saya itu yang pertama ya, yang bisa menjadi catatan. Yang pertama, saya akan ngiklan, atau kalau sudah pernah ngiklan, maka saya akan buat pemirsa khusus dulu ya. Jadi narik datanya itu dari video view ya, narik datanya dari video view ya. Kemudian saya akan pilih 95% video view. Ya, kalau mungkin teman-teman yang belum paham, didengarkan saja dulu, nanti mungkin bisa cari tutorialnya di YouTube ada, di channel Telegram ada, ya. Atau mungkin bisa ke upline yang sudah tahu membuat custom audience. Jadi saya kemudian buat custom audience dari video view. Kalau pernah ngiklan video, ya. Kalau belum pernah ngiklan video, ya ngiklan dulu, ya. Boost post bisa ya, supaya penontonnya banyak ya. Ya, setelah video view-nya jalan, iklan videonya running, kemudian buat custom audience dari video view. Setelah itu teman-teman semua, saya buat custom audience ya dari 95% video view-nya ya. 90 maksudnya adalah penonton yang sudah menonton sampai 95% durasi ya. Itu artinya apa? Kalau dia nonton sampai 95% dan hampir habis, berarti orang ini sudah berminat ya. Orang ini masuk kategori minat, dan kalau penontonnya makin banyak ya, kita kemudian bisa menjadikan ini data source ke Facebook ya, dalam bentuk pemirsa khusus, lalu kita buat pemirsa serupanya ya. Sehingga ini yang menjadikan yang kalau saya perhatikan ya dari iklan pesan saya, ini saya coba perlihatkan, itu kemudian teman-teman semua bisa ya ini ya, dari kurang lebih 2 bulanan ini saya tidak ada scaling ya, tidak ada naikin budget, tidak ada turunin budget, itu 17 ribuan aja ya. Itu biaya per resultnya atau biaya per pesan masuknya itu 1.000-an ya. Saya target 2.000 rupiah, dapatnya 1.000 ya. Artinya kalau 17.000 per kampanyenya, berarti kurang lebih per harinya itu bisa 10-an ya, lebih 10-an lebih. Kalau 4 campaign berarti ya bisa 40-an prospek ya. Saya teman-teman semua mengambil rata-rata dengan power closing Abi Mehmet itu 50 pesan masuk bisa 2 sampai 3 pitches ya. Kalau Anda fast respon, begitu ada pesan masuk cepat di respon ya, kalau fast respon. Nah, ini saya contoh kemarin, ini closingannya 3 pitches ya, 2 pitches regular blue, satu ini di satu akun ya, di satu akun saya. Ini 2 pitches regular blue, 1 premium 7 ya. Itu iklannya iklan reguler. Iklannya iklan reguler, closingnya premium 7. Nah, ini yang jadi keunikan iklan pesan. Ada yang iklan klorofil yang terjual kacamata. Ha, ini uniknya iklan pesan ya. di luar nalar ya. Ya. Materi iklannya kacamata, klorofil, yang closing malah kacamata ya. Kadang sebaliknya seperti itu. Biasanya dia tahu bahwa ini dari perusahaan Keling ya. Jadi nariknya kadang lebih ya. Ini saya pasang di campaign itu 17.000 ya. Di campaign ini selain memilih objektif iklan juga menetapkan anggaran. Ya, saya pasang 17 ribuan ya, ngikutin cara Kakak Joni
ya, dulu pernah ngajarin begini, ya, dan hasilnya 1000-an. Murah sekali ya, ini bahkan 900 ya. Bahkan di bulan kemarin ya, di iklan pesan saya dengan kampanye ini itu bisa sampai di akun ini bisa sampai 61 pieces ya, dengan budget 17 ribuan kali ini ya, bisa dapat 61 pieces di akun ini ya. Beda di akun sebelahnya lagi, itu malah biaya per hasilnya 800. Coba lihat teman-teman semua, ini hasilnya 20 pesan masuk, budget 17.000 ya. Coba deh kalau dibandingkan dengan zaman offline dulu, prospek ya, saya selalu bercerita mengenai iklan pesan ini seperti Anda prospek ya. Jadi ini ada 20 prospek dengan budget 17.000. Coba mikir bisnis apa sekarang ya, kalau mau compare dengan offline dulu, 17.000 bisa ngasilin 20 prospek, bisa dengan biaya 17.000 bisa prospek 20 orang ya. Jadi per prospeknya bayar cuma 900 rupiah ya. Jadi 900 rupiah, murah sekali ya, murah banget. Jadi kalau tidak ngiklan itu kebangetan ya. Ya, mau bisnis tapi tidak mau melakukan presentasi ya, tidak bisa ngasilin ya. Kalau presentasi yang saya maksud di sini adalah beriklan. Jadi kalau tidak mau beriklan ya gimana mau menghasilkan ya. 50 ya. Kalau kita ngecek hari ini sudah 39. Ini budgetnya juga 1000-an per prospek ya, 1000-an per pesan masuk. Ingat ya. Jadi pesan masuk itu masih bentuknya prospek. Harus diolah lagi ya. Diolah pakai apa? Diolah pakai power closing ya. Ya, supaya mahir ya ikut TDNM ya, TDNM, Training Digital Network Marketing ya. Kalau dulu namanya Tom ya, yang belum daftar langsung daftar ya. Supaya Anda nanti belajar bagaimana buat iklannya, kemudian bagaimana power closingnya. Jadi iklan pesan ini tahu setting iklannya, yang penting tahu dulu ya, bisa dulu, kemudian kuasai power closingnya. Nah, sebentar saya akan perlihatkan power closingnya. Nah, saya perlihatkan dulu teman-teman semua di sini ya, iklannya. Jadi, saya di iklan pesan ini, teman-teman semua menganjurkan untuk fokus di sininya, di pemirsanya ya, di pemirsanya, di penargetan. Ya, seperti yang saya bahas tadi, bahwa di adset ini bagian penargetan. Nah, di penargetan ini saya gunakan lookalike ya. Kalau teman-teman semua tidak tahu lookalike itu adalah pemirsa serupa ya. Pemirsa serupa ini bisa dibuat kalau teman-teman semua buat pemirsa khusus ya. Pemirsa khusus ini bisa dibuat kalau teman-teman semua sudah pernah ngiklan. Iya. Jadi kalau tidak pernah ngiklan ya tidak bisa buat pemirsa khusus ya. Kalau tidak buat pemirsa khusus ya tidak bisa buat pemirsa serupa. Pemirsa serupa yang dimaksud di sini adalah pemirsa, taruhlah misalnya teman-teman semua sudah ngiklan ya, kalau punya data pembeli ya jauh lebih bagus, kalau belum punya ya minimal iklan boost post video ya, nanti dari video view itu materinya video ya, iklan boost post atau iklan video view ya. Lalu kemudian buat custom audience-nya 95% ya, itu artinya dia mirip dengan produknya. Lalu kemudian bikin lookalike-nya buat pemirsa yang kira-kira jadi bahasanya adalah kita minta sama Facebook orang yang mirip dengan orang yang nonton videonya sampai 95% itu. Sehingga nantinya pada saat iklan kita running, iklan kita hanya hanya akan disebar oleh Facebook ke orang-orang yang serupa dengan yang kita minta. Ya, seperti itu gampangnya ya. Nah, untuk bercerita mengenai adset ini atau pemirsa atau penargetan ya, maka penargetan kalau di Facebook itu hanya ada 3. Yang pertama adalah core audience atau pemirsa yang disediakan sama Facebook ya, berdasarkan minat, perilaku dan behaviornya, perilaku dan demografinya ya, minat, perilaku dan demografinya. Iya. Kemudian setelah teman-teman semua beriklan dengan menarget pemirsa yang sudah disediakan Facebook, lalu sudah terkumpul data, ya mulai
menarget lebih spesifik dengan membuat custom audience. Iya. Setelah buat custom audience, baru bisa buat lookalike audience. Nah, sehingga iklan kita menyasar ke audiens yang lebih berkualitas. Iya. Apalagi ya tadinya setting-setting di awal, misal pada saat iklan awalnya menggunakan interest yang memang sudah menghasilkan, maka pada saat buat custom audience dan LLA-nya biasanya jauh lebih bagus. Seperti itu. Ya, jadi cara buat iklannya seperti tadi ya, pilih buat, ya kemudian pilih kampanyenya. Setelah buat kampanyenya, pilih kampanye pesan, kemudian penargetannya bisa pakai LLA, ya kalau belum punya ya iklan dulu, target pakai minat, interest, dan demografi, ya detail targeting. Mau broad pun bisa. Kalau ngomong broad berarti kita hanya setting lokasi, usia, dan ini ya, lokasi, usia, dan jenis kelamin, ya. Lokasi, usia, jenis kelamin. Bahkan kalau misalnya mau bangun pasukan baru atau mau rekrut, ya mau rekrut dan menarget orang di sekitar, ya bisa juga ya teman-teman buat targeting iklan 10 km sekitar pun bisa ya. Indonesia pun bisa ya, karena mau ngajarin mereka bisa ya ikutkan TDNM saja kalau mereka setelah join mau belajar iklan ya ke TDNM ya. Mau lebih mahir ikut Orbit ya, iklan konversi seperti itu. Kemudian di materi iklannya ya saya pakai ini ya, materi iklannya. Saya di materi iklannya pakai post ID. Iya, pakai post ID. Jadi iklan yang sudah mulai ada rame itu ambil post ID-nya. Cara ngambil post ID itu teman-teman semua cari saja iklannya, atau misalnya punya iklan pesan yang sudah rame komenan, ya artinya iklan itu diminati ya. Mau pakai post ID-nya bisa ya. Jadi ceritanya teman-teman semua setelah beriklan, jadi setelah beriklan ya, running iklannya menggunakan video, lalu buat LLA-nya ya teman-teman semua. LLA bisa dibuat kalau ada custom audience-nya, custom audience bisa dibuat kalau sudah pernah ngiklan. Jadi kalau belum pernah ngiklan ya penargetannya biasa aja ya. Tapi teman-teman yang sudah mau lebih berkualitas hasilnya ya bisa dengan LLA ini ya. Nah, untuk di sini saya pakai post ID ya. Post ID itu apa? Adalah iklan, setiap iklan itu ada ID postnya ya. Setiap iklan ada ID postnya. Jadi yang sudah mulai rame komenannya itu saya gunakan ya. Seperti ini teman-teman semua. Kalau mau ngambil post ID-nya itu bisa teman-teman semua klik di sini ya. Oke, teman-teman semua bisa klik di sini, lalu klik oke. Preview, kalau tidak ada di sini. Oke, baik. Di sini biasanya ada komenan dengan oke, baik. Ini use existing post ID bisa ya. Oh, ini dipublish ulang lagi, aduh sorry. Oke, ini ya post ID bisa ngambil dari sini ya. Sorry. Harusnya ada di sini. Oke, bisa juga dari sini ya. Bisa dari postingan iklannya. Nah, ini ya. Ambil dari sini bisa. Iya. Ngambil dari sini bisa, teman-teman semua. Ngambil dari sini bisa. Ya. Biasanya dari sini pun bisa. Ya, seperti itu. Ya. Jadi pertama pilih kampanyenya
iklan pesan, yang kemudian penargetannya pakai LLA ya dari video view 95%, kemudian untuk iklannya pakai post ID. Ya ini mungkin teman-teman yang belum pernah beriklan mungkin sedikit bingung, ya tidak apa-apa, didengarkan saja dulu. Yang fokus teman-teman semua adalah beriklan aja dulu, ya bisa beriklan dulu. Nanti setelah bisa beriklan maka bisa meningkatkan kualitas iklannya dengan cara seperti ini. Ya, ini salah satu cara saja dari sekian banyak cara. Ya. Oke, berikutnya untuk power closing-nya. Nah, di power closing-nya sendiri, teman-teman semua, itu saya pakai Page Manager. Kenapa? Karena di Page Manager ini, itu, ini ya. Oke. Ini kayaknya sudah 1 jam ya. Dikit lagi teman-teman semua. Untuk di Page Manager. Oke, nah untuk di Page Manager ini teman-teman semua, satu kelebihannya karena Page Manager ini fiturnya lengkap ya. Fiturnya lengkap. Pertama bisa labeling. Ya, labeling. Contoh ini labeling. Misal sudah closing, di labeling COD bisa ya. Kemudian labeling untuk follow up bisa, ini ya, labeling follow up. Labeling follow up. Kemudian mau blokir misalnya, itu pilih ya ini ban from page ya, ini ya, ban from page. Ini kalau lewat laptop ya. Kalau lewat Page Manager juga ada ya. Ada ya, cuma tampilannya sedikit berbeda ya. Semuanya ada ya. Kemudian mau sortir teman-teman semua, misalnya mau sortir itu bisa langsung mana yang sudah kita labeling follow up ya. Jadi teman-teman semua bisa memfollow up pesan-pesan yang sudah kategori hangat ya. Jadi pesan yang masih kan ada yang kategorinya mungkin masih cold market ya, dia masih mungkin tanya setelah itu hilang ya. Tapi kalau dia sudah sampai ada apa namanya, tanya jawab, saya biasa masukin dia kategori yang sudah hangat ya. Kalau sudah janji misalnya tanggal sekian, saya masukin kategori hot ya, seperti itu. Sehingga ya paling tidak dia sudah ada percakapan, saya sudah pasti taruh bintang ya, label seperti ini. Iya. Pasti ada labelingnya seperti ini, dan kita bisa follow up di besok harinya ya. Bisa di follow up besok harinya. Hari ini belum closing ya, bisa di follow up dengan promo-promo. Nah, kemudian untuk membuat balas cepatnya itu posisinya di sini teman-teman semua ya. Posisinya di sini ya, posisinya di sini. Klik create ya. Kemudian masukkan ya. Kemudian teman-teman bisa ke channel Telegram, lalu ke kolom pencarian, ketik power closing K-Ion Nano ya, atau ketik power closing sorry, ini selama live ini alhamdulillah ada 2 masuk lagi closingan. Ya, jadi oke, jadi ke Telegram ya, lalu masuk ke kolom pencarian Telegram, ketik power closing K-Ion Nano. Nah, di sana sudah banyak sekali teman-teman yang buat channel khusus untuk power closing K-Ion Nano. Nah, Anda yang beriklan produk Black Gem, ya ketik saja power closing Black Gem ya, atau pattern Black Gem, itu muncul di sana. Lalu kemudian masukkan ya, insert di sini template-nya ya, misal ion 1 ya. Misal ion 1, contoh ini ya. Masukkan saja di sini. Ini contoh ion 1 ya, pemanggilnya ini shortcutnya ion 1, ion 2, ion 3, ion 4, ion 5 dan seterusnya. Shortcutnya itu ya. Nah, menariknya lagi di Page Manager ini itu bisa mention nama ya. Jadi kalau di WhatsApp itu ada repo ya, di sini bisa mention namanya ya. Untuk mention namanya caranya gimana ya? Tadi di ini ya. Caranya teman-teman semua, ini mohon maaf ini teknis jadi agak lama sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, ini klik di sini, create
ya, ini ya, misal tadi ion 1 ya, misalnya selamat pagi ya, contoh selamat pagi, mau mention namanya itu ini ya, add personalization full name of recipient ya, jadi dia langsung sebut namanya, misalnya namanya Adria, selamat pagi Bunda misalnya, mau kasih kakak bisa, Bunda bisa ya. Kalau targeting Anda wanita, Bunda aja ya. Kalau targetingnya wanita, Bunda ya. Seperti itu. Jadi bisa mention namanya langsung. Jadi tidak perlu repot atau berkenalan dulu karena dia langsung bisa mention namanya. Ya. Menariknya di situ ya, kalau disebut namanya ya siapa sih yang tidak senang disebut namanya? Biasanya orang yang diajak berkomunikasi kalau disebut namanya biasanya senang. Ya, seperti itu. Nah, itu fitur, salah satu fiturnya ya. Jadi cara buatnya, masuk saja ke sini create, lalu masukkan semua template ion 1 dan seterusnya sampai selesai. Nah, seperti itu ya. Nah, kemudian kalau untuk power closing ini ya selalu teman-teman semua menjawab pertanyaan daripada konsumen dan mengakhiri dengan pertanyaan. Ya, contoh seperti ini kan, ini udah mulai banyak masuk ini ya. Ini berapa lama garansinya? Oh, ini udah closing tadi ini ya. COD di jam 8 tadi. Ya. Nah, seperti itu. Berikutnya, kelebihan lain daripada page manager ini adalah pertama labeling, kemudian fitur follow up-nya yang bisa kita gunakan ya. Kemudian kalau misalnya teman-teman semua ada yang masuk misalnya anak SMP ya, itu langsung saja pindahkan ke spam ya, pindahkan ke spam. Misal ini ya, langsung saja pindahkan ke spam. Ini ya, spam ya, pilih di sini spam. Ya, tujuannya apa? Supaya Facebook akan tahu bahwa audiens yang seperti ini tidak kita inginkan ya, sehingga makin lama iklan pesannya makin bagus kualitas audiens yang masuk ya. Kalau teman-teman lihat di sini, ini semuanya tidak ada ini ya, tidak ada anak alay, semuanya alhamdulillah emak-emak, karena memang saya menarget emak-emak ya, seperti itu untuk power closingnya. Nah, kalau untuk menggunakan power closing dari Abi Mehmet, biasanya itu kalau mulai masuknya di ion 1 ya, salam, setelah salam biasanya akan jelaskan produk, ion 2 itu kirimnya sampai ion 5. Nah, ion 5 ini mengakhiri dengan pertanyaan. Sebenarnya prinsipnya dalam closing via messenger ini ya, sesuai pengalaman saya itu selalu menjawab pertanyaan daripada konsumennya dan mengakhiri dengan pertanyaan. Pertanyaan apa ya? Pertanyaan yang sudah kita sediakan jawabannya. Ya, misalnya gimana Kak, mau ikut proses pengiriman pagi ini atau siang nanti? Ya, kebetulan pagi ini sudah ada pengiriman paket pagi misalnya ya. Atau gimana Kak, mau COD atau mau transfer? Untuk transfer itu ada free misalnya, seperti itu ya. Jadi selalu mengakhiri dengan pertanyaan. Atau setelah penjelasan misalnya harga berapa? Harga sekian Kak. Kalau boleh tahu apa masalah matanya? Ion 5 ya, begitu. Jadi selalu mengakhiri dengan pertanyaan sehingga terus ada tanya jawab di sana dan kita sudah punya alur closing yang mana setiap pertanyaannya dijawab dengan setiap pertanyaannya dijawab dan diakhiri dengan pertanyaan yang mana pertanyaannya ini kita sudah buat alur sampai ke closing. Ya, seperti itu. Jadi seperti itu teman-teman semua ya, alhamdulillah dari iklan pesan ini bisa ratusan pitches saya dapatkan ya, tanpa pixel, tanpa website ya. Jadi itu ya, jadi garis bawah tanpa pixel, tanpa website ya, bisa 100 pitches lebih ya dari iklan pesan. Bisa enggak? Bisa ya. Teman-teman apakah bisa? Ya, sangat bisa ya. Karena tahapannya mudah sekali ya, tahapannya sangat mudah. Ini iklanku diedit ya, tahapannya mudah sekali teman-teman semua karena tahapannya hanya 3 saja ya. Yang pertama adalah
buat halamannya, yang kemudian kedua adalah buat postingannya, yang ketiga adalah beriklan. Beriklan di pengelola iklan, ya, di page manajernya. Oke, teman-teman semua, mungkin itu saja ya. Saya coba buka tanya jawab, ya, silahkan. Semoga tertular kepada kita pejuang iklan, ya, insya Allah ya. Ini siapa ini ya? Semoga tertular kepada kita pejuang iklan, ya, insya Allah ya. Jadi teman-teman semua, sekali lagi jangan sampai teman-teman semua tidak beriklan. Jangan sampai tidak beriklan. Kenapa? Ya, karena saya sudah tunjukkan cara yang paling minimum, budget yang paling survive ya. Tapi bisa ini ya, bisa closingnya banyak. Karena pertama, teman-teman, yang perlu diperhatikan sebenarnya adalah dua keahlian saja ya kalau di iklan pesan ini ya. Dua keahlian. Keahlian pertama adalah bagaimana mendatangkan prospek sebanyak mungkin. Ya. Ya, yang kedua adalah latih diri Anda untuk bisa menguasai power closing. Ya, caranya bagaimana ya? Belajar. Ya, belajar, dan yang kedua adalah repetition, ya, pengulangan. Karena pengulangan ini adalah mamanya keahlian ya. Ya, bahasa Inggrisnya gimana ya? Repetition is the mother of skill. Ya, jadi kalau Anda mau ahli ya dua hal ini, ya sering praktek saja. Ya. Jadi perlu diarahkan lagi ke WA ya coach ya. Tidak perlu ya. Ya, kalau misalnya mau menggunakan cara ini, maka tujuannya bukan ke WhatsApp ya. Tujuannya ke ini ya, tujuannya ke page manager. Hanya interaksi di page manager sajakah? Terus untuk memperoleh database. Nah, untuk memperoleh database, jadi teman-teman semua di page manager ini itu sebenarnya itu seperti kalau bahasa Kakak Joni kemarin ya, halaman ini pixel bawahan Facebook sebenarnya ya. Karena di sana semua like itu bisa kita tarik datanya, kemudian semua komen, semua pesan masuk itu bisa kita jadikan custom audience atau pemirsa khusus. Lalu kita bisa buat LLA-nya ya, lookalike audience. Agar bisa jadi customer hot gimana? Ya di follow up. Ya di follow up. Di follow up teman-teman semua. Buat promosi follow up-nya ya. Caranya bagaimana? Seperti tadi ya, ke page manager, kemudian create lagi ya buat balasan tersimpan, lalu buat promo di sana. Ya, terserah deh teman-teman semua, pasti jago sudah buat promo. Ya, karena kalau untuk closing itu kan pertama teman-teman buat promo, ya, kasih bonus, kasih promo, kasih limit promo. Jadi ada batas promonya ya, jangan sampai tidak ada batas promonya, biasanya tidak closing. Batas promonya misalnya ya, batas promonya sampai akhir Agustus ini. Ya, kita tidak tahu apa Pak September masih ada ininya ya, ada promonya ya, seperti itu. Oke, masih ada yang mau bertanya? Silahkan. Iya, jadi halaman itu adalah aset. Iya, teman-teman semua ya. Ini dari Coach Rizwan. Halaman adalah aset. Jadi teman-teman semua ya di page manager ini atau halaman ini teman-teman semua bisa ya coba deh ke page manager besok ya. Kalau malam ini bisa ngulik, silakan ngulik ya. Karena page manager ini fiturnya sangat lengkap dan tidak ada lagi ban WhatsApp ya. Jadi kendala teman-teman semua yang pejuang pesan ya, pejuang iklan pesan ya dengan budget minim ya, kemudian tidak beriklan, kendalanya kenapa? Karena katanya WhatsApp-nya terblokir. Nah, kalau teman-teman semua kemudian beriklan ke tujuannya ke Messenger ya, insya Allah tidak ada blokir-blokir lagi ya, tidak ada blokir-blokir lagi. Oke, silahkan lanjut. Coach, jika
Jika halaman sudah lama nggak iklan, apa masih bisa buat iklan lagi? Bisa, selama tidak kena ban daripada Facebook ya. Ini namanya tidak ada ya. Jika halaman sudah lama tidak iklan ya bisa. Bahkan teman-teman semua ya, salah satu kelebihan daripada halaman ini, kita bisa menambah adminnya ya. Jadi halaman ini teman-teman semua ya, bisa kita tambah admin untuk balas pesan. Nah, misal nih teman-teman semua ya, khususnya yang Leaders Club yang lagi ngejar-ngejar GBS ya. Ya, sisa teman-teman mau setting iklan, lalu kemudian mungkin di leg yang sedang kita genjot omsetnya ya dijadiin admin. Dia jadi admin untuk balas pesannya ya. Jadi kalau teman-teman lihat iklan saya tadi ya, ada 4.000-an pesan masuk ya selama 1.500 pesan masuk selama 1 bulan itu. Ya kalau saya balas sendiri ya gempor. Jadi saya alhamdulillah ada adminnya downline. Dia bantu balas ya, dia bantu balas karena kalau saya yang sibuk juga balas itu ya tidak ada waktu buat ngajarin teman-teman yang mau belajar ya. Alhamdulillah saya lagi fokus menyibukkan diri untuk mengajarkan ke lebih banyak orang, ke lebih banyak downline. Ya, jadi bisa nambah. Iya, kalau bisa nambah admin ya kenapa tidak ya? 3 leg misalnya sedang kita ingin genjot ya, cari 3 orang di 3 orang masing-masing di leg mana ya, atau di leg mana yang sedang fokus lah mau digenjot omsetnya ya, kita ngiklan lah di situ. Kalau ada anggaran iklannya ya, nanti bisa apa buat ini aja lah, buat perjanjian sama downline untuk pembagian hasil. Iya. Kalau tidak ngiklan sudah kebangetan. Iya, sudah sangat kebangetan teman-teman semua. Kenapa? Ya, karena modal ngiklan sudah murah. Ya, saya sudah jelaskan bahwa iklan pesan itu ibarat presentasi. Ya, kalau tidak presentasi ya bisnisnya gimana mau tumbuh teman-teman ya. Ya. Video view berapa lama baru kita CA dan LLA? Ya 100.000, 200.000 sudah bisa. Ya 100.000 ngiklan, 200.000 ngiklan sudah bisa. Atau data video view-nya sudah di atas 1.000 lah. Ya di atas 1.000. Oke. Makin banyak, makin bagus. Ya. Prinsipnya untuk custom audience-nya itu kalau dari Miss Bella ya yang ngajarin dari Facebook, itu makin banyak makin bagus. Iya. Kalau bercerita mengenai jumlahnya berapa, biasanya ya kalau custom audience ya 1.000-an. Ya. 1 halaman bisa sampai berapa admin? Ya selama ini belum ada batasan ya. Saya punya halaman itu adminnya banyak sekali, itu belum ada batasan. Biasanya saya masukin admin tujuannya pertama adalah dia cuma lihat saja. Ada yang tujuannya belajar ya. Jadi tujuannya dia hanya belajar lihat seperti apa admin yang sudah jago ya untuk balas pesan. Jadi tujuannya dia hanya lihat bagaimana cara balas pesannya ya. Kalau di WhatsApp ya, kalau di WhatsApp teman-teman semua itu kita tidak bisa ngontrol ya. Kita tidak bisa kontrol downline kita ini jawabnya apa ya. Cara jawab dia gimana, kecuali kalau kita mungkin pegang handphonenya itu bisa, atau mungkin kita aktifkan WhatsApp webnya di laptop mungkin bisa ya. Tapi kalau di page manager tidak perlu ya, tidak perlu dengan cara itu bisa langsung kita jadikan dia admin, dia bisa belajar ya, tambahkan dia sebagai admin, dia bisa belajar. Oke, lanjut ya. Gimana? Silakan dipraktek. Terus oke. Bagaimana caranya supaya bisa mendapatkan list dengan harga murah? Terima kasih. Ini pertanyaannya bagus ya. Bagaimana caranya bisa dapatkan list dengan harga yang murah? Terima kasih. Ya, kalau prinsipnya sih sebenarnya kalau iklannya interaksinya banyak, ya biasanya yang pesan masuk itu juga banyak ya. Kalau pesan masuknya banyak, ya CPR-nya jadi murah. Nah, berarti bercerita mengenai biar murah ya cari iklan yang interaksinya tinggi ya. Cari iklan yang interaksinya tinggi. Biasanya yang kita cek pertama kali adalah iklannya, level iklannya
gambar atau copywriting. Ya, kalau kurang interaksi berarti iklannya tidak bagus. Ya, solusinya apa? Biasanya saya ganti. Ya, saya ganti iklannya atau buat kampanye baru aja. Ya, sampai ketemu sesuai dengan target saya. Ya, seperti saya ceritakan tadi, target CPR untuk iklan pesan saya itu Rp2.000. Target biaya per hasilnya adalah Rp2.000. Jadi kalau 17.000 atau 15.000, ya bagi aja 15.000 bagi 2.000 dapat berapa? Ya kalau sudah sesuai, oke, jalan. Kalau tidak, matikan. Ya gampangnya begitu ya, itu cara saya ya. Cara saya. Mungkin cara yang lainnya beda lagi ya. Oke. Satu halaman yang sudah dijawab. Ya betul. Pertanyaannya nggak dibaca-baca. Pertanyaannya apa? Oke, berdasarkan nah, ini menarik. Ya sama sih. Iklan video atau iklan gambar. Mana ini? Berdasarkan pengalaman, iklan bagus, iklan video atau iklan gambar. Ya dua-duanya sih bagus. Sementara ini saya pakai iklan gambar. Ya. Tapi pada saat awal itu saya iklan pakai video, ya. Iklan awal saya pakai iklan video, tujuan saya untuk mengumpulkan database yang nonton, ya. Karena tidak pakai pixel, tidak pakai website, maka untuk bisa mengumpulkan database untuk buat custom audience itu pakai video view, karena bisa buat custom salah satu di antara custom audience ya, selain pixel dari website itu bisa dari video view ya, atau bisa dari halamannya sendiri, like, komen atau pesan masuk. Coach untuk pilihan lokasi berapapun ya, mana coba kalau saya bayar ini sampai jam berapa kita? Kalau saya bayar FBA terus ternyata pengunjungnya kurang, apa bisa ganti materi iklannya? Iya, iya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa kalau iklannya kurang pengunjung, berarti ada masalah dengan materi iklannya. Itu berarti di level ad. Ini rutin minum, ya selain rutin minum produk, alhamdulillah kameranya bagus dan closingannya banyak, ya. Ya, efektif chatbot atau Sally, ya humanis sebenarnya ya. Yang efektif adalah humanis. Humanis maksudnya jawab pertanyaannya sesuai dengan apa yang ditanyakan, ya. Jadi kalau misalnya kebetulan di chatbot ini maksudnya template yang sudah tersimpan ya, kayak di page manager tadi ya, balasan yang tersimpan. Ya kalau kebetulan yang ditanyakan ada di balasan tersimpan, ya pakai aja balasan tersimpan atau Sally ya. Sally sama balasan tersimpan kan sama. Bedanya kalau di page manager itu ada gambarnya. Kalau di Sally tidak ada ya. Page manager mirip dengan WhatsApp, ada gambarnya. Oke, saya tidak bisa lihat ini karena pertanyaan banyak sekali. Coach, ini langsung pakai halaman. Nah, ini lagi-lagi pertanyaannya sama, 9.000 per pesan. Kenapa? Ya materi iklannya. Materi iklannya. Diganti aja materi iklannya, ya. Tapi biasanya memang di awal ya teman-teman semua harus berkreasi ya. Berkreasi di materi iklannya. Cari dulu materi yang interaksinya tinggi, ya. Intinya adalah kalau interaksinya tinggi biasanya akan banyak pesan masuk. Ya, interaksi tinggi maksudnya like-nya banyak, komenannya banyak, ya, seperti itu. Cara ngeceknya lagi itu bisa lewat metriknya ya. Biasanya kita akan perhatikan di CTR-nya ya. Tapi itu nanti kalau bahas itu jadi panjang. Iya, ini LA akan diperoleh dari custom audience seperti custom audience hasil video. LA itu digunakan sebagai ad set untuk campaign konversi atau
Ya, iklan pesan, ya. Nah, ini pertanyaan ya, makanya tadi saya menjelaskan bahwa struktur iklan itu, teman-teman semua, ya, struktur iklan itu ada campaign, adset, sama ads, ya. Campaign itu tujuan iklan, adset itu adalah penargetannya, ads itu adalah materi iklannya. Nah, mengenai LLA itu mau dikonversi bisa, di message bisa, ya. Jadi walaupun iklan pesan tapi menggunakan lookalike audience ya bisa, sangat bisa, ya. Oke, ada lagi? Apa ini pertanyaannya? Facebook. Ini karena tidak ngeklik tadi ya, sehingga masih namanya Facebook user. Jadi teman-teman harusnya tadi ngeklik link yang disebar. Kalau akun iklan dinonaktifkan oleh Facebook, padahal sudah menghasilkan closing, itu kenapa ya? Ya, kalau akun iklannya dinonaktifkan berarti ya ada pelanggaran, ya, ada pelanggaran. Supaya tidak melanggar ya baca aturannya, ya. Di mana nanti bisa langsung ke Facebook Help, itu di sana ada, ya. Atau bisa buka YouTube, bisa googling, ya, polisi Facebook, ya. Aturan-aturan yang perlu kita patuhi. Ya, kalau sudah pernah menghasilkan closing ya bukan jadi itu ya faktor penentu. Ya, bisa saja mungkin ya baru kedetek sama Facebook ada copywriting yang melanggar atau ada gambar yang melanggar. Ya. Oke. Apa ini ya? Sudah bersemangat ini Mbak, suka materi begini. Ya insya Allah ya, mudah-mudahan setelah ini semua gas langsung iklannya, ya, iklan pesan saja, IPS, ya, iklan pesan saja. Tolak ukurnya adalah selama profit gas aja, ya. Saya berhitungnya ya kalau seperti tadi lihat di dashboard saya itu iklannya 70.000 sehari ya, sampai 100.000 sehari. Kalau dapat closing 1 ya target saya closing 1 ya. Kalau lebih alhamdulillah ya. Kalau dapat 2 alhamdulillah. Kalau dapat 3 masya Allah ya. Kalau tidak ada astagfirullah. Berarti ada masalah ya, ada masalah. Mungkin lagi malas balas pesan. Ya, itu aja ya. Atau mungkin balas pesannya ya seadanya. Oke. Dari Aceh juga ada yang nonton. Ya, silahkan kalau masih ada pertanyaan, silahkan. Kalau sudah tidak ada lagi, mungkin kita sudahi saja. Karena ini sudah 1 jam lebih ya. Seperti itu ya teman-teman semua. Oke. Waduh, komenannya banyak sekali ini. Oke. Intinya teman-teman semua jangan sampai tidak beriklan, ya. Jangan sampai teman-teman semua tidak beriklan, karena kalau tidak beriklan berarti sama saja teman-teman semua tidak presentasi, ya. Ini saya coba tampilkan kenapa tidak beriklan, ya. Tidak ada budget iklan, maka jualan offline dulu ke saudara, cari budget iklan. Ya. Bergerak bro, waktu tidak pernah berulang, ini kata Bang Heri ya. Jadi kalau tidak ada budget iklan ya jualan offline saja dulu, kemudian keuntungannya, kemudian bayar iklan ya. Lalu putar keuntungannya. Jangan sampai iklannya mati ya. Setiap keuntungannya. Tidak tahu caranya ya belajar ya. Dalam proses belajar mungkin akan mengalami tantangan teman-teman semua, akun kena ban yang seperti tadi di komentar ya, closing belum ada, ya teruskan saja ya. Nanti Anda akan mahir sendiri ya, jangan jadi orang lemah. Ini istilahnya Kakak Bejo ya, Royal Crown Ambassador. Jangan jadi orang lemah ya. Harus kuat, Bro. Ya. Jadi jangan sampai tidak beriklan. Nah, ini dua hal yang harus dikuasai teman-teman semua sebelum saya tutup perjumpaan kita malam hari ini. Yang pertama adalah keahlian mendatangkan traffic ya. Traffic ini atau leads ya, atau pesan masuk lah.
prospek lah, bahasa paling gampangnya adalah prospek. Ya, karena kita ini adalah digital network marketer, ya, digital network marketing, maka iklan pesan ini sesuai dengan karakter kita, sangat sesuai dengan karakter kita. Ya, pertama karena iklan pesan ini bisa mendatangkan prospek, jadi tidak perlu Anda datangi lagi prospek ya kalau mau jualan. Ya, setting iklan pesan dari rumah Anda, maka iklan Anda yang akan mendatangi prospek. Ya, nah setelah Anda mahir di sini, teman-teman semua, ya, setelah Anda mahir mendatangkan prospek, maka keahlian berikutnya adalah Anda harus mahir di closing, ya, jago closing. Kalian berikutnya adalah jago closing. Ya, bagaimana biar jago closing ya? Kuasai 8 step yang sudah diajarkan di TOM, ya, yang sudah diajarkan di Training Digital Network Marketing TDNM, ya, TDNM, ya, saya agak susah nyebutnya. Ya, jadi 2 keahlian ini saja, ya. Pertama, ahli bikin iklan, ya. Ahli bikin iklan itu ya gampang saja sebenarnya kan, itu buat halaman, buat postingan, bikin iklan di pengelola iklan, ya sudah, ya. Caranya bagaimana? Lihat tutorialnya saja, ya. Di situ sudah ada setting ini, klik ini, itu sudah ada, ya. Kemudian jago closing itu ya itu tadi ya. Teman-teman semua, kalau untuk jago closing, saya dari pengalaman saya sih selalu menjawab pertanyaannya, pertanyaan dari konsumen dan mengakhiri dengan pertanyaan. Itu aja, ya. Biar selalu ada interaksi, ya. Dan insya Allah kita sudah buatkan alurnya untuk mengarahkan pertanyaan-pertanyaan kita ke pesan masuk itu mengarah ke closing. Nah, untuk 2 keahlian ini ya harus berulang, ya, harus berulang, repetition. Jadi harus berulang teman-teman semua, harus berulang, ya. Jadi jangan mengharap baru iklan sebulan udah mau jago, ya. Baru setting iklan 10 hari sudah berhenti ngiklan, ya. Mana mau bisa ahli, ya. Mana mau bisa ahli, katanya mau sukses, iya. Mau sukses tapi cengeng. ada kasetnya itu, ya. Ya, jadi 2 kalian ini, ya. 2 kalian ini. Jadi harus ahli mendatangkan traffic, ya, pilihannya iklan pesan, murah, ya. Murah teman-teman semua, setting sebentar, ya besok insya Allah udah banyak itu, ya. 17.000, ya, saya doakan bisa 20 pesan masuk. Berarti per pesannya di bawah 1.000 malah, ya. Tadi lihat kan di dashboard saya itu per pesannya di bawah Rp1.000, ya. Kemudian jago closing. Jago closing ini ya memang harus latihan teman-teman semua. Harus latihan. Nanti Anda ketemu banyak pertanyaan, kemudian Anda setelah jam terbang tinggi ya akan ahli, ya. 10.000 jam terbang, ya, teman-teman semua, kuasai saja, ya. Untuk menguasai ini ya latihan berulang, ya, repetition. Yang terakhir adalah duplikasi. Teman-teman semua, iklan pesan ini sangat gampang untuk diduplikasi ke tim kita. Anda cukup belajar saja, ya, daftar TOM, ya, daftar nano influencer untuk Anda bisa jago buat konten materi iklannya, ya. Untuk setting iklan di TOM, sekarang namanya TDNM, ya. Ini namanya sekarang bukan lagi TOM, TDNM, ya. Daftar teman-teman semua yang belum daftar, ya. Karena setelah Anda tahu buat iklan pesan, Anda mau rekrut lewat iklan pesan bisa, ya. Anda mau cari orang yang mau daftar arisan lewat iklan pesan bisa, ya. Sisa buatkan patternnya saja, ya. Itu bisa, sangat bisa. Ya, lakukan, ya, setelah belajar lakukan. Bikin sampai 1.000 BV. Ini poin pentingnya teman-teman semua. Bikin sampai 1.000 BV, ya. Karena ini akan menumbuhkan keyakinan. Ini akan menumbuhkan keyakinan bahwa Anda bisa 1.000 BV. Ketika Anda yakin ternyata saya bisa 1.000 BV lewat iklan pesan, ini bisa saya ajarkan ke tim saya, ya. Kumpulkan 10 orang, ajarkan 10 orang, insya Allah 10 orang bisa 10.000 BV itu, insya Allah, ya. Kalau ada 100 orang, 100.000 BV, ya. Kalau ada 1.000 orang, 1 juta BV, ya. Jadi kita kembali men-trigger senyum 1 juta BV, ya. Teman-teman semua, kita kembali men-trigger senyum 1 juta BV. Kembalikan keyakinan bahwa kita semua bisa 1 juta BV. Caranya gimana? Iklan pesan, ya, dilakukan oleh banyak orang, ya, 1.000 orang. Karena kesuksesan besar itu
dengan banyak orang, ya harus dengan tim, ya harus dengan tim, dengan banyak orang lah, insya Allah. Iya, bisa diduplikasi, sangat bisa, ya modalnya murah, ya murah sekali, ya modalnya murah. Jangan sampai teman-teman semua menjadikan bahwa biaya budgeting sehingga Anda tidak beriklan. Jangan sampai itu yang menjadi masalah Anda. Kalau itu jadi masalah Anda, saya tidak tahu lagi gimana ya. Sudah ditunjukkan caranya, ya. Kalau Anda memang tidak dalam kondisi sehat finansialnya, jualan offline, keuntungannya jadikan modal iklan, ya seperti itu. Kemudian terakhir adalah teach, ajarkan downline yang siap, ya. Kalau ada 10 orang bina sampai bisa 1000 BV, insya Allah 10.000 BV, ya. Ada 100 orang 100.000 BV, ada 1.000 orang 1 juta BV, ya. Kembali kita men-trigger 1 juta BV, insya Allah, ya, semua bisa, ya. Dan doakan saya juga, insya Allah bisa, ya. Semua kita bisa, ya. Ya. Pertama kali adalah yakinkan diri Anda bisa 1000 BV. Ketika Anda yakin bisa 1000 BV, berarti Anda bisa ajarkan ini, ya. Anda bisa ajarkan ini dengan iklan pesan, ya. Marketnya sangat luas sekali, pengguna Facebook ya hampir separuh daripada penduduk dunia, separuh penduduk Indonesia, ya. Jadi luas sekali, ya. Kalau kita dulu di offline menambah daftar nama, ya, buku daftar nama yang paling banyak adalah orang yang kita tidak kenal. Nah, ini sudah Facebook, sudah tempatnya, ya. Facebook sudah, ya. Facebook bisa terintegrasi ke Instagram, ya. Seperti itu teman-teman semua. Bisa terintegrasi dengan platform lain kalau misalnya Anda beriklan dengan cara konversi, seperti itu. Oke teman-teman semua, malam ini yang mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kuasai 2 hal ini, mendatangkan traffic, ya. Bagaimana Anda ahli dalam hal ini, mendatangkan traffic. Yang kedua, kemudian yang kedua adalah Anda jago menawarkan sesuatu sampai closing, ya, jago closing lah istilahnya. 2 hal ini. Kalau Anda ahli dalam 2 hal ini, maka insya Allah Anda akan bisa 1000 BV bahkan lebih, ya. 1000 BV bahkan lebih, ya. Seperti yang saya perlihatkan, ya, alhamdulillah semua yang closing untuk penjualan saya itu tidak ada ke WhatsApp, semuanya di Page Manager, ya, semuanya di Page Manager. Iya. Lalu setelah Anda kuasai 2 hal ini, maka proses berikutnya adalah duplikasi. Setelah terduplikasi, mudah-mudahan benar-benar kita akan menjadi raksasa digital network marketing. Sekian, terima kasih teman-teman semua. Ya, mohon maaf mungkin banyak pertanyaan yang tidak bisa saya jawab. Mohon maaf juga mungkin malam ini kelamaan, ya. Tapi insya Allah ini sharing dengan tujuan teman-teman semua kembali meyakini bahwa cara ini kita bisa bikin 1 juta BV bahkan lebih di dalam tim bisnis kita. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.